Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Untuk minggu ini kita akan masih melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu mengenai pengujian bahan obat alam Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai parameter obat tradisional atau jamu. Jenis-jenis bentuk sediaan obat tradisional menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 661 Tahun 1994, yaitu berupa serbuk, pil, kapsul, tablet, cairan obat dalam, sari jamu, param, pilis, tapel, koyo, cairan obat luar, ada salep, dan krim. Kemudian berdasarkan bentuk sediaannya, obat tradisional itu dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi obat tradisional generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Nah, kita akan membahas mulai dari generasi pertama. Yaitu yang pertama ada tanaman segar. Obat tradisional ini itu langsung diambil dari tanaman segar dan langsung digunakan tanpa melalui proses pengolahan apapun. Jadi dipetik langsung digunakan. Kemudian generasi pertama yang kedua itu ada dalam bentuk rajangan, yaitu merupakan sediaan obat tradisional berupa potongan simplicia atau campuran simplicia ataupun campuran simplicia dengan sediaan galenik, di mana digunakan dengan cara pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. Nah, adapun parameter ujinya, jamu yang bentuknya rajangan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ada angka lempeng totalnya itu maksimal 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7. Kemudian angka kapang atau kamirnya maksimal 10 pangkat 4. Kemudian bakteri patogennya itu harus negatif. Kemudian ada aflatoksinnya itu tidak lebih dari 30 bpj atau bagian per juta. Sedangkan kadar airnya itu juga tidak lebih dari 10%. Nah, obat tradisional bentuk rajangan ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, kemudian disimpan pada suhu kamar, di tempat kering, dan terlindung dari sinar matahari. Bentuk yang ketiga, generasi pertama, itu ada jamu serbuk. Jamu serbuk ini merupakan sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok, di mana bahan bakunya berupa simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Nah, jamu serbuk ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu angka lempeng totalnya maksimal 10 pangkat 6, AKK-nya maksimal 10 pangkat 4, bakteri patogennya negatif, aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bagian per juta, dan kadar airnya tidak lebih dari 10%. Nah, adapun bahan tambahan sediaan jamu serbuk itu umumnya antara lain ada ditambahi dengan pengawet, yaitu untuk jamu serbuk dengan bahan sediaan galenik dengan penyarinya berupa air atau air etanol itu dapat ditambahkan bahan pengawet ke dalamnya. Nah, jamu serbuk yang mengandung bahan simplicia tidak boleh ditambahkan pengawet. Kemudian bahan tambahan yang dapat ditambahkan dalam sediaan jamu serbuk itu adalah pemanis, yaitu dapat berupa gula tebu, gula kelapa, gula aren, madu, atau gula bit. Kemudian bahan tambahan berikutnya yang bisa ditambahkan ke dalam jamu serbuk itu adalah bahan pengisi. Dapat digunakan bahan pengisi sesuai dengan bahan pengisi dalam pembuatan sediaan galenika. Nah, obat tradisional berupa serbuk itu harus disimpan dalam wadah tertutup baik pada suhu kamar, di tempat kering, dan terlindung dari sinar matahari.
Nah, yang keempat itu adalah pil, yaitu berupa sediaan obat tradisional berupa massa berbentuk bulat yang mempunyai berat rata-rata 100 sampai 500 mg yang bahan dasarnya serbuk simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Nah, adapun persyaratan pil itu adalah sebagai berikut. Angka lempeng totalnya itu maksimal 10⁻5, kemudian angka kapang kamirnya maksimal 10⁻3, bakteri patogennya negatif, aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bpj, dan waktu hancur itu tidak lebih dari 60 menit. Nah, adapun bahan tambahan untuk pil obat tradisional itu berupa pengawet, tidak lebih dari 0,1%. Nah, pengawet yang diperbolehkan itu diantaranya ada metil p-hidroksibenzoat atau propil p-hidroksibenzoat, bisa juga asam sorbat atau garamnya, serta garam natrium benzoat dalam suasana asam. Nah, obat tradisional berbentuk pil ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, pada suhu kamar, dan di tempat kering serta terlindung dari sinar matahari. Kemudian yang kelima, generasi pertama itu ada param, pilis, dan tapel, yaitu sediaan obat tradisional berupa sediaan padat di mana bahan bakunya berupa serbuk simplicia, sediaan galenik atau campurannya, dan digunakan sebagai obat luar. Ya, ingat, sebagai obat luar ya. Nah, berdasarkan cara penggunaannya, pilis ini digunakan dengan cara dilarutkan dengan air terlebih dahulu, kemudian dioleskan pada dahi. Sedangkan tapel penggunaannya dengan cara dilarutkan dengan air terlebih dahulu, kemudian dioleskan pada permukaan perut. Sedangkan param itu adalah sediaan padat atau seperti bubur dan dioleskan atau dilumurkan pada bagian tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. Adapun parameter atau persyaratan param, pilis, dan tapel itu diantaranya ada uji angka lempeng total itu maksimal nilainya 10⁻5, untuk angka kapang kamirnya maksimal 10⁻4, untuk uji bakteri patogennya negatif, uji aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bpj, dan untuk uji kadar airnya tidak lebih dari 10%. Nah, berikut ini adalah gambar atau contoh dari pilis, tapel, dan param. Nah, kemudian yang keenam, untuk generasi pertama itu ada koyo, yaitu sediaan obat tradisional berupa pita kain atau plester yang cocok dan tahan air yang dilapisi serbuk simplicia atau dilapisi sediaan galenik, digunakan sebagai obat luar, dan cara pemakaiannya itu ditempelkan pada kulit. Adapun persyaratan koyo itu adalah sebagai berikut. Untuk uji angka lempeng totalnya itu maksimal 10⁻5, dan untuk bakteri patogennya itu harus negatif. Nah, obat tradisional dalam bentuk koyo ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, pada suhu kamar, di tempat kering, dan terlindung dari sinar matahari. Kemudian pada etiket sediaan koyo itu harus ditulisi obat luar. Kemudian kita masuk ke obat generasi kedua, di mana bahan bakunya itu dalam bentuk ekstrak. Nah, sediaan obat tradisional atau jamu yang berbahan baku ekstrak itu terdiri atas tablet, kapsul, krim, salep, dan sari jamu. Kita bahas yang pertama, itu ada tablet obat tradisional. Merupakan sediaan obat tradisional padat, kompak, dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung, pipih, silindris, atau bentuk lainnya. Tablet ini kedua permukaannya itu rata atau cembung, yang terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun persyaratan sediaan tablet itu untuk syarat ujinya
sebagai berikut. Yang pertama ada angka lempeng total, itu maksimal 10 pangkat 4, AKK-nya maksimal 10 pangkat 3, uji bakteri patogennya negatif, uji aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bpj. Nah, sedangkan untuk waktu hancur tablet itu kurang dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut. Nah, tapi untuk tablet bersalut itu waktu hancurnya kurang dari 60 menit. Nah, obat tradisional bentuk tablet ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, pada suhu kamar, di tempat kering, dan terlindung dari sinar matahari. Generasi kedua yang berikutnya itu ada salep atau krim obat tradisional. Adalah sediaan setengah padat atau semi padat yang mudah dioleskan, di mana bahan bakunya adalah sediaan galenik yang mudah larut atau terdispersi homogen dalam basis salep atau krim yang cocok dan digunakan sebagai obat luar. Adapun persyaratan salep atau krim itu adalah di mana uji angka lempeng totalnya maksimal 10 pangkat 5, uji bakteri patogennya negatif, dan untuk persyaratan umumnya itu tidak tengi. Kemudian obat tradisional bentuk salep atau krim itu harus disimpan dalam wadah tertutup baik, pada suhu kamar, di tempat kering, dan terlindung dari sinar matahari. Kemudian pada etiket itu harus ditulis obat luar. Generasi kedua yang ketiga ada kapsul obat tradisional. Adalah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang kapsul lunak atau keras dan bahan bakunya terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. Adapun persyaratan sediaan kapsul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk uji angka lempeng totalnya itu maksimal 10 pangkat 4, AKK-nya maksimal 10 pangkat 3, untuk bakteri patogennya negatif, untuk uji aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bagian per juta atau bpj, kemudian kadar airnya tidak lebih dari 10%, serta waktu hancur kapsul itu tidak lebih dari 15 menit. Kemudian obat tradisional dalam bentuk kapsul ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik, pada suhu kamar, di tempat kering, dan terlindung dari sinar matahari. Generasi kedua yang keempat itu ada yang namanya sari jamu, yaitu adalah cairan obat dalam yang dengan tujuan tertentu diperbolehkan mengandung etanol. Adapun persyaratan sari jamu itu diantaranya adalah keseragaman volume, angka lempeng total itu maksimal 10 pangkat 4, kemudian angka kapang dan kamir itu maksimal 10 pangkat 3, mikroba patogennya atau bakteri patogennya itu harus negatif, kemudian ada uji aflatoksin, kemudian itu juga tidak lebih dari 30 bpj, kemudian menyesuaikan dengan persyaratan untuk cairan obat dalam. Kemudian kita masuk ke obat tradisional generasi ketiga, yaitu ada yang namanya effervescent. Adalah sediaan obat berupa granul atau serbuk kasar sampai kasar sekali dan mengandung unsur obat dalam campuran yang kering. Biasanya terdiri atas natrium bikarbonat, asam sitrat, dan asam tartrat. Bila ditambahkan air, maka akan menghasilkan karbon dioksida atau berupa buih. Nah, dalam pembuatan obat tradisional bentuk effervescent ini, bahan yang digunakan itu dapat berupa hasil sediaan galenik, sehingga bentuk sediaan obat tradisional ini lebih menarik dan bisa menutupi rasa dan bau dari jamu yang tidak enak. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang keempat atau D, adalah uji praklinik dan uji klinik. Kita mulai dari uji praklinik. Nah, uji praklinik ini merupakan uji untuk calon obat tradisional ya, untuk calon obat. Nah, uji praklinik ini memberikan informasi mengenai efikasi atau efek farmakologi, kemudian memberikan informasi mengenai profil farmakokinetika, dan memberikan informasi tentang toksisitas calon obat.
Nah, pada awalnya uji dalam uji praklinik itu adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi, yaitu biasa disebut dengan cara in vitro. Kemudian menggunakan hewan coba utuh, yaitu disebut dengan cara in vivo. Karena hanya menggunakan hewan yang utuh, itu dapat diketahui apakah suatu obat ini menimbulkan efek toksik atau racun pada dosis pengobatan, atau apakah obat tersebut ini dapat diperkirakan aman bagi manusia. Nah, itu kenapa harus diuji cobakan pada hewan terlebih dahulu. Nah, adapun hewan yang sering digunakan itu antara lain adalah galur-galur tertentu dari binatang. Satu, mencit, ya, tikus putih kecil. Kemudian ada tikus, kemudian kelinci, marmot, hamster, dan anjing. Nah, beberapa uji itu menggunakan hewan primata seperti monyet atau simpanse. Nah, adapun pengujian toksisitas praklinik itu meliputi ada 4 uji. Yang pertama, uji toksisitas akut, yaitu di mana jangka waktu pengujiannya itu selama 2 minggu. Kemudian ada uji toksisitas subakut, jangka waktu pengujiannya 3 bulan. Kemudian yang ketiga ada uji toksisitas kronik, di mana jangka waktu pengujiannya lebih dari 6 bulan. Dan yang keempat adalah uji toksisitas spesifik. Ini contohnya untuk uji teratogenesis, yaitu untuk perkembangan tidak normal selama kehamilan, ya. Jadi ada enggak pengaruhnya terhadap janin ini. Kemudian uji toksisitas spesifik itu misalnya pada uji mutagenesis dan karsinogenesis, ya. Ada enggak mutasinya dari gen-gennya. Kemudian ada uji iritasi kulit. Lalu kita masuk ke uji klinik. Jadi setelah uji praklinik dilakukanlah uji klinik. Nah, uji klinik ini dilakukan pada calon fitofarmaka. Sedangkan uji praklinik itu untuk mendapatkan obat herbal standar, ya. Nah, untuk menjadi fitofarmaka harus diuji klinik dulu. Nah, uji klinik ini digunakan untuk mengetahui atau memastikan adanya khasiat farmakologik, kemudian tolerabilitas dan keamanan dari si calon obat ini. Nah, kemudian uji ini dapat digunakan juga untuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, atau pengobatan gejala suatu penyakit. Dan uji ini dapat dilakukan pada manusia apabila sudah terbukti aman berdasarkan penelitian toksikologi dan aman untuk manusia. Nah, uji klinik ini terdiri atas 4 fase, ya. Fase 1, fase 2, 3, dan fase 4. Nah, di mana fase 1 ini calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan tadi itu juga terlihat pada manusia. Nah, pada fase 1 ini itu akan ditemukan hubungan antara dosis dan efek yang ditimbulkan serta profil farmakokinetika obat pada manusia. Nah, kemudian masuk ke fase 2. Nah, dalam fase 2 itu calon obat diuji pada pasien tertentu saja. Kemudian diamati efikasinya pada penyakit yang diobati. Nah, jadi pada fase 2 ini pada pasien dengan penyakit tertentu saja. Nah, profil yang diharapkan dari obat itu adalah mempunyai efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Kemudian pada fase ini dimulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat. Kemudian pada fase yang ketiga itu melibatkan sekelompok besar pasien.
Kemudian pada fase ini obat baru akan dibandingkan efeknya dengan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian kita masuk ke fase 4, yaitu setelah obat dipasarkan, ya, dikonsumsi oleh konsumen, itu masih dilakukan studi pasca pemasaran, ya, yaitu pengamatan dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan berbagai ras. Nah, studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk menilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat tersebut. Nah, fase ini itu meliputi pemantauan toksisitas obat yang telah beredar. Nah, kemudian kita masuk ke formulasi sediaan obat tradisional. Nah, formula dasar dari obat tradisional itu harus memenuhi 3 asas, ya. Yang pertama ada efikasi, yaitu bermanfaat atau berkhasiat, kemudian safety, yaitu aman, dan quality, yaitu bermutu. Nah, formula dasar dari suatu obat tradisional itu umumnya resepnya itu terdiri dari satu bahan aktif utama berkhasiat, ya, bahan aktif utama berkhasiat. Terus yang kedua ada bahan aktif pendukung khasiatnya. Kemudian yang ketiga ada bahan yang menghilangkan efek samping. Dan yang keempat adalah bahan tambahan lain. Nah, bahan tambahannya ini dapat berupa korigen saporis, korigen odoris, korigen kaloris, bahan pengisi, bahan penghancur, bahan pengikat, dan bahan pelicin atau lubrikan. Nah, adapun contoh formula sediaan obat tradisional ada sebagai berikut. Nah, di sini disediakan satu contoh formula dari jamu bersih darah. Adapun gejala dari penyakit ini, ya, itu antara lain biasanya gatal-gatal, kemudian peka terhadap gigitan serangga dan kelainan kulit, ya. Nah, adapun simplicia yang dipakai itu adalah yang berfungsi sebagai antiseptik, kemudian yang berfungsi sebagai pembersih darah, kemudian sebagai sedatif, serta ada bahan tambahannya. Nah, apa saja bahan-bahannya itu, ya? Ramuan bahannya itu berupa 1. Daun sirih, ini fungsinya sebagai antiseptik. Kemudian temulawak, itu juga sebagai antiseptik. Ditambahkanlah ke dalamnya tapak darah sebagai pembersih darahnya. Kemudian ditambah biji pala sebagai sedatif, kemudian ditambah secang sebagai pewarna, dan kayu manis sebagai pemanis. Nah, tadi itu adalah contoh formula yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Nah, mungkin materi obat tradisional saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang paham atau belum mengerti, bisa langsung WA ataupun bertanya lewat Telegram. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.